Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, bertemu lagi dengan channel Kaifa, solusi permasalahan hidup Anda. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Mas Irfan. Ia bingung nih, karena gajinya sangat besar, maka berapakah yang harus dikasih ke istri? Atau lebih tepatnya, berapa nominal yang harus dikasihkan ke istri? Karena nafkah itu kan umum. Ada yang nafkah batin, ada yang nafkah lahir. Nah, untuk nafkah lahir ini kan mesti harus ada nilainya. Lah berapa nilainya itu? Apakah misalnya seorang istri cukup dengan 300.000, 100.000, atau bahkan 200.000 per bulan loh, bukan per hari. Nah, di sini mari kita dudukkan perkaranya dan kita kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq du sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaknya orang yang mempunyai keluasan rezeki menafkahkan dengan keluasannya itu. Tetapi barang siapa rezekinya sempit, maka ia tetap harus menafkahi dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Tapi ingat, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Seseorang tidak dipaksa kecuali apa yang menjadi kemampuannya. Lah bagaimana ini penjelasannya? Kalau misalnya orang itu kaya, gajinya gede, usahanya maju misalnya, atau memiliki pendapatan yang besar, tentu gaya hidupnya tinggi. Maka dari itu, gaya hidup banding lurus dengan gaji dan pendapatan. Maka bisa jadi misalnya istrinya dikasih nafkah 5 juta karena gajinya 25 juta. Misalnya. Akan tetapi kalau gajinya cuma 3 juta, kemudian harus nanggung bayar sekolah, harus kemudian transport, maka yang seperti ini kadang menjatuhkan seseorang atau menempatkan seseorang pada kesempitan. Ini harus ngerti. Maksudnya apa? Harus mencukupkan diri. Karena apa? Suami tidak bisa dituntut melebihi kemampuannya. Allah sendiri gak berani nuntut kok. Artinya apa? La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Kalau gajinya hanya sebatas UMR, ya istrinya harus ngerti. Tapi kalau gajinya misalnya jauh di atas UMR, maka nuntut yang macam-macam barangkali bisa dikabulkan oleh sang suami. Lalu kemudian kadarnya berapa? Nominalnya berapa? Jumlahnya berapa? Angkanya berapa? Rupiahnya berapa? Ini yang tidak ada di dalam syariat. Maksudnya apa? Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ditetapkan berapa-berapanya, tidak. Maka di sini uruf atau adat istiadat atau kebiasaan berlaku sebagai hukum. Tidak semuanya ada nasnya, tidak semuanya ada dalilnya, tetapi kadang adat istiadat atau kebiasaan yang baik dan diikuti oleh setiap orang itu kemudian menjadi hukum.
Dalam kaitan ini, kalau misalnya seseorang hidup di desa, barangkali uang 500.000 sangatlah berharga. Kalau dibelanjakan misalnya cuma 20.000 per hari, itu ternyata dapat barang yang banyak. Karena apa? Barangkali di desa sayuran, lauk, ikan tinggal ngambil di sungai, kemudian beras tinggal ngambil di sawah atau di lumbung. Semuanya tersedia di desa sehingga tidak butuh uang. Akan tetapi hal itu berbeda di kota. 500.000 barangkali cuma jadi seminggu atau 5 hari. Nah, ini yang kadang harus disesuaikan dengan uruf atau setempat. Jadi apa uruf itu dalam kaitan penetapan nafkah? Kebiasaan, adat istiadat yang berlaku di daerah setempat. Mudah-mudahan kita semua dapat memenuhi apa yang menjadi kewajiban kita, dan termasuk istri kita dijadikan oleh Allah sebagai istri-istri yang salehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.